Ola, 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 bangun sayang. Kamu ini susah sekali sih dibangunin. Tuh, emang kamu nggak kuliah apa? Lihat jam berapa sekarang. Masih ngantuk. Bangun jam berapa sih? Ya ampun, Mama. Udah kesiangan. Kok nggak bangunin Ola sih, Ma? Udah cepet sana mandi. Bejo, mandok. Kalau di dalam rumah jangan teriak-teriak. Udah kayak Tarzan aja. Tarzan kan juga anak Mama. Pak Darman. Iya, Non. Gimana sih? Kok mobilnya nggak mau nyala? Pak Darman, coba liatin dong, Pak. Batasannya aja nggak mau nyala, Non. Bensinnya habis. Ya ampun, Pak Darman, gimana sih? Kalau pakai mobil tuh, masa nggak bisa ngecek dulu sih kalau bensinnya habis? Loh, ya pakai seharian kan, Non Ola. Udah. Jangan nyala saya terus. Saya udah telat nih, Pak. Lain kali gini deh, kalau saya bawa mobil, tolong ingetin ya, supaya saya isi bensin. Iya, Non. Itu? Itu motor siapa? Motornya Pak Darman ya? Sudah cukup bagiku. Motor deh gue. Selalu ku harap kau bisa mengerti aku. Udah. Coba ya, Pak. Hati-hati, Non. Warnai hidupku untuk selamanya. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang. Berikan aku tulus cintamu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini nggak sia lagi kayak kemarin. Baru buka bengkel, udah dapat pelanggan cewek yang bawel bukan main. Sudah cukup bagiku untuk mengerti dirimu. Selalu berharap kau bisa mengerti aku. Ingin selalu denganmu. Loh. Kenapa sih ini motor? Ya. Aduh. Kempes lagi bannya. Ih, jauh banget sih gue hari ini ya. Gue mesti cari tempat tambal ban dong ya. Berikan aku tulus cintamu. Cintaku takkan pernah hilang. Mas. Ya? Tanya dong, Mas. Ya silakan. Tempat tambal ban dekat-dekat sini di mana ya? Kenapa nih? Bannya kempes ya. Udah tahu, nanya lagi lo. Ya hilah, Mas. Lihat sendiri kan, bannya kempes. Tahan, Neng, jangan marah-marah aja. Makanya saya tanya, soalnya bannya kelihatan kempes. Please deh. Sekarang Masnya udah tahu belum bengkelnya di mana? Kalau bengkel ban tadi ada dekat-dekat sini. Mas, tolongin dong, Mas. Ban gua kempes nih. Gak bisa, Mbak. Saya yang datang duluan. Gua mau kuliah nih, takut telat. Gak bisa, Mbak. Saya juga buru-buru ngejar setoran. Udah. Jangan ribut deh. Lo berdua sweet. Yang menang, gua kerjain duluan. Sweet-sweetan, kayak anak kecil aja. Ini motor siapa nih? Motor lo ya, Mas? Gak pakai motor lo ya? Nanti pulang kuliah, lo ambil motor gue, oke? Ya. Gak apa-apa deh. Tapi lo jagain ya. Jangan sampai hilang. Motor butut kayak gini dijagain. Gak ada yang mau ngambil. Pencuri juga ogah. Iya, motor butut. Kenapa lo mau pinjem? Gue terpaksa tau nggak? Masih kuliah. Aku telat. Kalau nggak juga amit-amit motor butut kayak gini. Bisa jatuh harga diri gue. Udah. Bawel lo. Biarin. Bukan main. Gue dapet pelanggan yang lebih bawel lagi dari kemarin. Motor butut kayak gini aja disayang-sayang. Apa coba bagusnya? Loh, apaan sih kok kayak gini sih? Ya, lu tuh bisa bawa motor nggak sih? Aduh, maaf ya Bu ya. Ibu, lu pikir gua lemah apa? Ya, maaf ya Bu. Mbak. Mintain maaf malah marah-marah.
Ada Najib. Aduh, bisa thanksin gue. Kalau sampai dilihat sama Najib, gue naik motor butut kayak gini. Kamu nggak apa Om? Nggak apa-apa kok gue. Sebenarnya ini bukan motor gue. Perasaan gue nggak tanya soal motor deh. Ya udah, gue tinggal dulu ya. Iya. Dasar motor butut. Banget tau nggak? Tabrak aja, kayak nggak punya mata. Kayaknya gue kenal deh sama tuh motor. Motor lu mana, Gan? Sayang, itu motor siapa? Lo habis beli motor baru ya? Kok nggak bilang-bilang sih? Tapi syukur deh, jadi gue kan nggak tekanan batin. Diboncengin sama motor butut. Oh, jadi lo tuh malu kalau gue boncengin pakai motor gue? Ah, enggak. Gue nggak malu. Cuman, kalau ada yang lebih bagus, kan lebih baik. Boleh minjem nggak? Jangan. Itu motor orang. Lo kan belum bisa naik motor, ntar kenapa-napa lagi. Ambar tuh udah bisa naik motor. Jangan. Minjem ya buat ngelancarin doang. Gak. Pelit. Oh, katanya lo pakai motor butut ya? Ya ampun, Om. Ada angin apa lo pakai motor butut segala? Emangnya mobil lo kemana? Ya, cepet banget sih beritanya Bara di sini ya. Siapa dulu? Maya gitu loh. Terus mobil lo jual, terus lo ganti motor butut? Ya enggak lah, gue pinjem motor butut itu dari bengkel. Aduh, kayaknya gue apes banget deh hari ini. Apes gimana? Tau gak sih, pertama, bensin mobil gue kosong. Gue terpaksa deh minjem motornya Pak Darman. Terus yang kedua, tuh motor bannya bocor. Akhirnya yang ketiga, gue terpaksa deh tukeran sama motor butut di bengkel. Yang keempat, yang paling apes nih, gue nabrak. Apaan? Gue tahu. Pasti lo nabrak dosen berkacamata tebal itu ya? Iya, gue emang tabrakan, tapi bukan sama dosen itu. Terus tabrakan sama siapa? Gue tabrakan sama Najib, pakai motor butut itu lagi. Sebel deh gue. Saat ku berpikir kau sangat berarti bagi diriku, meskipun tak mungkin seutuhnya ku memilikimu. Lo ninggalin motor gitu aja, berani banget ya. Lo gak takut hilang apa? Hari gini gitu, banyak banget motor yang hilang. Iya ya, kok gue bisa percaya gitu aja sama tuh orang? Kan gue gak tahu ya, dia baik apa jahat. Aduh, gimana dong? Masa gue mesti balik lagi sih sekarang? Ya nggak mungkin lah, udah biasa kali orang ninggalin motornya di bengkel. Kalau nggak gimana mau benerinnya? Ya tapi dia ninggalin gitu aja, nggak ada tanda terima, nggak ada apa-apa. Dia tinggal tutup bengkel, selesai semua urusan. Lo menuntut kemana? Terus gue gimana? Kali ini aku mencoba untuk lupakan semua yang pernah ada. Bar. 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 Motornya mana? Wah, pasti dipakai Ambar nih. Emak, mau belanja, Mak? Iya. Ambar bonceng yuk. Enggak, takut jatuh. Aduh, pokoknya dijamin deh selamat dunia akhirat. Wah, daripada jalan kayak siput gitu, tahun baru monyet kali baru nyampe. Udah naik. Ya udah, tapi hati-hati ya. Nah,
aja. Ya, spakbornya pecah deh. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang, berikan aku. Dari mana aja lo? Waduh gawat. Tuh cewek bakalan marah nih. Lo apain, Bar? Hah? Nggak gue apa-apain kok. Kalau nggak lo apain kenapa bisa hancur kayak gini? Ini mah itunya aja yang jatuh sendiri. Aduh, Ambar jatuh sendiri gimana? Ini tuh punya orang. Yah, pakai habis lagi nih bensin. Duh, gimana sih? Bener-bener butut nih motornya. Capek deh gue. Cari pom bensin lagi. Mana ya? Aduh, sebel deh gue. Waduh, gawat. Bar. Masuk. Cepetan. Ngapain sih? Masuk cepetan. Wah, orangnya pada kemana nih? Ada apaan sih? Kok pakai acara ngumpet-ngumpet segala? Jangan berisik. Orangnya mana ya? Permisi. Ada orang di dalam nggak? Permisi. Cewek itu siapa sih? Loh, itu kan cewek yang nabrak gue tadi. Sebenarnya cewek itu siapa sih? Kok kayaknya lo takut gitu? Terus, kok dia pakai motor lu sih, Gan? Aku nggak cewek itu siapa? Kalau nggak gue keluar nih. Ini anak batu banget sih. Susah banget sih dibilangin. Lo mau tahu siapa tuh cewek? Tuh cewek yang punya nih motor, yang lo rusakin. Lo mau ketemu dia? Ketemu Gi. Biar dia ngamuk. Kok ada suaranya sih? Apa jangan-jangan lagi istirahat makan siang ya? Permisi. Ada orang nggak? Wah, jangan-jangan motor gue dicuri lagi. Bener kata Reta tuh. Gue mesti buru-buru lapor polisi nih. Harus cepet-cepet tutup bengkel nih. Sepanjang nih ceritanya nih. Semua gara-gara lo tau. Coba motornya nggak rusak. Masalahnya nggak serunyam ini. Tapi kan gue nggak sengaja, Gan. Lagian juga tuh motornya aja susah banget dipakainya. Tuh kan malah nyalain motor. Emang lo nya aja nggak bisa naik motor. Itu tuh motor baru. Kalau pinjem barang, makanya izin dulu sama yang punya. Tapi kan tadi lu nya lagi tidur. Udah deh, jangan bantah terus deh. Pulang yuk. Ntar tuh cewek buru datang lagi. Buruan. Non, kok motornya jadi butut begitu? Pak Darman, tenang aja ya. Pokoknya gini Pak, Bapak nggak usah panik. Nanti motor Bapak segera ketemu. Maksud non Allah, motor bapak hilang. Ya ampun non, itu kan motor baru kredit. Malah belum lunas lagi. Bapak tenang aja deh, nanti juga motornya ketemu kok. Jadi untuk sementara Bapak naik motor ini dulu ya. Terus kalau istri bapak nanyain, bapak mau jawab apa dong? Jawab apa ya? Oh gini aja, motornya Pak Darman dipakai sementara sama saya. Iya non, tapi Udah bilang aja gitu deh, susah banget sih. Jangan bikin tambah pusing deh. Assalamualaikum. Salam. Gimana kan? Bengkelnya hari ini rame? Waduh, masa gue bilang sepi? Ntar paman kepikiran dan malah tambah sakit lagi. Lumayan kok paman, rame. Kalau rame, kok siang-siang begini udah tutup?
Gini Om, Gani tuh takut ketahuan kalau misalnya... Enggak. Gini Paman, Gani lagi kurang enak badan aja. Makanya bengkel Gani tutup lebih cepat. Gani, Paman tahu kok. Kamu cuma menghibur Paman. Sebenarnya bengkel itu sepi, iya kan? Kalau bengkel terus-terusan sepi begini, Paman terpaksa jual bengkel untuk nutupi hutang-hutang sama Pak Janus. Pak Janus? Jadi Paman punya hutang sama rentenir itu? Terpaksa Paman lakukan hutang sama Pak Janus untuk nambahin modal bengkel. Paman mengira bengkel itu ramai, ternyata sepi. Kurang ajar banget kan tuh cowok. Gua rasa juga apa, dia tuh sengaja mau ngembat motor. Makanya ditutup bengkelnya. Jangan nuduh dulu loh. Tapi kalau gue perhatiin ya, dari tadi semenjak di kampus, lo tuh selalu ngomongin cowok bengkel itu terus-terusan deh. Jangan-jangan lo naksir ya sama dia. Ih, amit-amit. Kayak nggak ada cowok lain aja di dunia. Ngapain juga gue pacaran sama cowok bengkel? Lo gak boleh ngomong kayak gitu. Dari benci itu, biasanya bisa timbul benih-benih cinta loh. Udah tahu kan gue lagi PDKT sama Najib. Mendingan gue sama Najib dong. Najib deh. Ya iya dong. Najib kan cakep, perhatian sama gue. Buktinya waktu gue jatuh aja dia nolongin gue. Jangan GR dong lo. Biarin, mendingan GR tahu daripada minder. Ya, kalau menurut saya, harga itu sudah cukup pantas lah untuk lokasi di tempat yang kurang strategis. Tapi Pak, bengkel itu kan letaknya di pinggir jalan. Kalau Bapak beli dengan harga tinggi, Bapak nggak akan rugi. Tapi itu kan menurut kamu. Pak, lain satu dari Ibu. Halo? Ya, Ma. Loh, kok tumben nelpon ke kantor? Oh, pasti ada yang penting nih. Apa? Hah? Apa? Motornya Pak Darman itu hilang sama Ola. Kemana? Lah, kok bisa, Toma? Hah? Itu kan foto si cewek pemilik motor. Kok bisa? Tuh kan, lo lihat sendiri kan, bengkelnya aja tutup. Gue tuh yakin banget, emang nih cowok udah niat mau nyuri motor. Jangan gegabah dulu nuduh orang. Kita selidiki dulu. Siapa tahu bengkelnya tutup karena emang ada perlu. Gak bisa dong, Mai. Ini buktinya. Kalau nggak takut, ngapain bengkelnya ditutup? Pokoknya gue harus lapor polisi nih. Yuk cabut yuk. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang, berikan aku. Anak gue. Hati-hati dong, lihat kalian tempat teman gue. Sorry, nggak sengaja. Gak sengaja ya. Gak apa-apa kok. Kebetulan temen gue palanya kuat banget. Kemarin aja kena pohon, gak apa-apa. Ih, masalahnya dulu. Lo orang yang di bengkel itu kan? Motor gue mana? Pasti lo yang ngembat motor gue, iya kan? Jangan asal ngomong lah. Siapa yang ngembat motor lo? Asal ngomong gimana? Kalau enggak, mana motor gue sekarang? Gue tahu. Lo sengaja tutup bengkel lo kan? Supaya gue nggak bisa ngambil motor gue. Ngaku aja deh lo. Udah deh, apa-apaan sih? Diliatin banyak orang. Itu nggak enak. Gak bisa, main dia yang curi motor gue. Ternyata dia anak kuliahan. Kok bisa ya dia ngambil motor? Atau jangan-jangan dia ngambil motor buat bayar uang kuliah? Oh, tuh cowok cakep banget deh. Siapa sih? Oh, Ola. Ola. Ditanya malah ngelamun. Ngelamunin apa sih? Enggak ada. Iya, siapa tuh cowok? Boleh dong lo kenalin sama gue. Dari kita bertiga kan cuma gue yang gak punya gebetan. Itu cowok yang ngambil motor. Hah? Masa sih? Cowok secakep itu yang ngambil motor lo? Kayaknya gak mungkin deh. Gak percaya banget sih. Lo tuh gampang ya ketipu sama penampilan. Emang gak boleh ya? Orang cakep itu jadi penjahat, jadi pencuri. Oh, jadi selama ini yang lo maksud tuh dia.
Pantesan aja lo sering banget ngelamunin dia. Ih, nggak usah ngaco deh. Tapi ya Ong, kayaknya nggak mungkin deh kalau dia nyuri motor setir lo. Gak mungkin gimana? Gue sendiri juga nggak mungkin nuduh dia sebagai pencuri. Jelas-jelas udah ada buktinya. Gimana sih? Terus kita harus gimana dong? Pokoknya lo berdua harus bantuin gue. Hai. Wah, ternyata lo jago banget ya main basket. Terima kasih. Gue sering loh ngeliatin lo main basket. Seru aja. Dari jauh gue sampai teriak-teriak. Oh ya? Lo anak ekonomi ya? Iya. Kok lo tahu? Kayaknya gue pernah melihat lo. Tanya alamatnya. Jangan kecenderungan kayak gitu. Ih, sabar, kenapa sih? Gue Reta. Gani. Gani. Nama yang bagus ya. Gan, lo tinggal di mana? Gue boleh tahu nggak alamat lo? Mereka kan temennya si cewek itu. Jangan-jangan dia disuruh sama tuh cewek buat nyari informasi. Enggak. Gue nggak mau ngasih tahu alamat gue. Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa kok. Gimana sih? Disuruh minta alamatnya malah ngomong kayak gitu. Gani mau kemana Gani? Ih, Maya, dia jadi pergi kan? Lo sih ketinggalan banget. Disuruh nanya alamat, malah tebar pesona. Gimana sih? Kan nggak apa-apa. Namanya juga usaha. Sambil menyelam, minum susu. Nggak salah dong gue. Secara dia oke banget gitu loh. Gimana? Udah berhasil belum? Dapat? Berhasil apaan? Bukannya nanyain alamat, dia malah tebar pesona. Ih, gimana sih lo? Nggak ada kapok-kapoknya juga ya. Ketiga cowok yang bohongin lo, masih juga Badung. Mendingan sekarang kita ke ruangan administrasi aja. Di sana pasti ada alamatnya Gani. Gani siapa? Ih, lo gimana sih? Gani nama tuh cowok. Namanya dia tuh Gani. Jadi selama ini lo tuh nggak tahu siapa namanya. Enggak. Aduh, bisa bahaya kalau sampai ketahuan Najib. Gue lagi nyari alamat cowok lain. Yang ada malah nanti gue di blacklist sama dia. Makanya dia nggak boleh lihat gue di sini. Lo berdua aja yang masuk ya. Tiba-tiba gue sakit perut nih. Bukannya minggu kemarin lo tuh udah dapet? Lo tuh bawel banget ya. Emangnya nggak boleh apa? Gue dapet 2 kali. Udah masuk. Cepetan masuk. Najib, thanks ya, lo baik banget deh. Lagi ngapain? Biasa lagi nempelin tulisan gue. Oh, pantesan ya, suka dapat beasiswa, jadi ngiri. Ya namanya juga usaha. Dari mana lagi coba buat biaya kuliah gue kalau bukan dari beasiswa. Kita berhasil dapetin alamatnya loh. Oh, nomor teleponnya Pak Gofur ya? Oh, Pak Gofur. Oh iya. Kita berhasil dapetin nomor teleponnya Pak Gofur, bukan nomor orang lain. Iya kan? Udah dapet ya? Oh, jadi gini loh, Cip. Bokap gue tuh nyuruh gue untuk cariin guru les bahasa Inggris buat karyawannya. Kan Pak Gofur punya tempat kursus bahasa Inggris tuh. Jadi gue mau langsung ke alamatnya aja. Iya, bener. Betul. Oh gitu ya. Kayaknya gue cabut duluan ya. Masih ada sedikit urusan nih. Oh ya. Mari. Ya, dah. Hampir aja ketahuan sama dia. Pada ember ya mulutnya. Kalau Najib tahu gue nyariin alamat cowok, bisa dibilangin apa gue? Gila ya. Iya, sorry deh. Tapi emangnya bener bokap lo mau nyariin kursus buat karyawannya? Ya gue ngarang lah. Kali deh. Yuk. Stop.
beneran rumahnya? Bener. Lihat deh. Jalan Kaktus nomor 10A. Sama kan nomornya sama yang di sana tuh. Iya sih. Itu kan motornya Pak Darman. Kok jadi rusak kayak gitu sih? Bener-bener itu cowok. Gue yakin banget dia mau pretelin tuh motor sebelum dijual ke penadah. Ya, tapi orang tua itu siapanya Gani ya, Om? Tahu. Komplotannya kali. Cari siapa ya? Saya kesini mau cari teman, Pak. Bener nggak ini rumahnya Gani? Ya benar. Tapi kayaknya Gani belum pulang. Mau nunggu di dalam saja? Nggak usah, Pak. Saya cuma mau nanya soal motor saya. Motor? Motor yang mana? Yang itu, Pak. Itu kayaknya motor saya deh, Pak. Cuma saya bingung aja kok motor saya bisa sampai rusak kayak gitu ya. Perasaan motor saya masih baru deh, Pak. Oh, itu motor kamu toh? Saya nggak tahu. Nanti tanyakan saja sama Gani. Sekarang mau nunggu atau apa? Nggak usah. Kami permisi aja, Pak. Ya. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang. Kurang ajar banget tuh cowok. Dasar, berani-beraninya lagi dia ngerusak motor orang. Pakai dipretelin segala lagi. Dasar pencuri, tukang ngembat. Tapi kayaknya tuh bapak tadi baik banget. Dan dia juga nggak tahu kalau itu motor lo. Dia itu komplotannya. Denger ya, penjahat itu kalau ngomong sok dimanis-manisin, kayak gula. Hah? Gula pasir apa gula merah? Gula batu buat nimpuk loh. Kamu pernah kerja di bengkel? Saya kerja di bengkel paman saya, Pak. Kok melamar di sini? Mungkin kamu sudah bosan? Atau mungkin kamu dipecat? Bukan begitu, Pak. Bengkel paman saya itu mau dijual. Saya ngelamar kerja buat jaga-jaga. Ya, tapi sayang sekali. Di sini tidak menerima karyawan freelance. Yang kami butuhkan adalah karyawan yang full time. Soalnya di sini bengkel selalu ramai. Tapi, Pak, saya ini masih kuliah. Kalau full time nggak bisa. Maaf kalau begitu. Gimana, Non? Kapan motor Bapak dikembaliin? Bapak tenang aja ya. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Pokoknya dalam beberapa hari ini motornya pasti kembali kok. Syukurlah, soalnya istri saya sering nanya-nanyain, Non. Iya. Olah janji deh pasti balikin. Pak, tolong ya Pak. Masukin mobilnya ke garasi. Kuncinya di dalam tuh. Baik, Non. Gimana, Pak? Jadi, Papa beli tanah bengkel itu? Ya, belum sih, Ma. Harganya belum cocok. Penawaran harga mereka itu masih terlalu tinggi. Emangnya Papa mau beli bengkel? Iya, bengkel 2. Tapi mungkin nanti kalau jadi ya, Papa akan buat bengkel besar di sana. Wah, bakal jadi pengusaha bengkel dong nih. Pak, nanti bagian pembukuannya Mama aja tuh, Pak. Biar nggak uring-uringan di rumah. Kamu nih sok tahu. Ini Paman, diminum. Ya, terima kasih. Gimana kan? Kamu sudah ketemu lagi sama calon pembeli tanah itu? Sudah, Paman. Gani sudah ke kantornya. Tapi penawarannya masih mentok segitu aja. Kita harus segera jual tanah itu kan? Walaupun dengan harga yang segitu. Soalnya tadi pagi Pak Janus datang lagi untuk nagih hutang. Paman yang sabar ya. Jangan terlalu dipikirin. Gani nggak mau kalau sakit Paman makin tambah parah. Oh iya Paman, Gani udah coba
ngelamar kerja ke bengkel-bengkel lain. Jadi kalau nanti bengkel paman udah dijual, Gani bisa kerja di bengkel lain. Syukurlah. Oh ya kan, tadi siang teman-temanmu datang kemari. Siapa paman? Paman nggak tahu. 3 orang cewek naik mobil, ya bilangnya sih dia yang pemilik motor itu. Yang punya motor? Benar, kamu yang merusakin motor dia. Bukan paman. Sebenarnya gini, Ambar. Waktu itu Ambar pakai motornya buat belajar. Terus dia nabrak pohon. Terus kamu sudah bicarakan sama pemiliknya? Belum, paman. Habis Gani takut kalau nanti pemiliknya marah. Loh, kamu nggak boleh begitu. Itu namanya lepas tanggung jawab. Harusnya temui saja dia. Bilang apa adanya. Ya bilang aja motornya sedang diperbaiki. Nanti kalau dia menyangka kamu yang nyuri motornya gimana? Kan bisa panjang urusannya. Iya ya paman. Emang tuh cewek udah nuduh gue nyuri motor. Gan, motor gue mana? Udah tahu sekarang. Lu sengaja kan mau pretelin motornya sebelum lu jual? Gue ingetin ya, lo kalau ngomong jangan sembarangan. Iya, malah ngancem lagi. Suka-suka gue dong, mulut-mulut gue. Udah deh, lu ngaku aja. Gue udah liat ke motornya kemarin di rumah lo. Lo tuh bener-bener lancang ya. Udah datang ke rumah orang sementara orangnya nggak ada di rumah. Kayaknya bukan urusan lo deh, ngelarang gue. Gue mau cari motor gue. Udah deh, ngaku aja. Jelas-jelas ini urusan gue. Karena semenjak lo datang ke rumah gue, sakit paman gue tuh makin parah. Bodoh amat. Ini urusan lo sama gue. Jadi tolong, jangan ngelibatin paman. Gue cuma ngasih tau ke dia kalau itu motor gue dan gue minta ganti rugi. Salah kalau gue ngomong kayak gitu. Ya salah. Karena lo udah ngomong sama orang yang gak berkepentingan. Gue bilang sama lo ya, gue bakal balikin motor lo. Ih, heh, gue belum selesai ngomong sama lo. Main cabut aja lagi lo. Weh! Makasih Mbak. Iya. Mbak, yang tadi tuh siapa? Oh, dia tamunya Pak Wir ya? Tamunya Papa. Papa ada? Ada di dalam, Mbak. Pak, cowok yang tadi tuh siapa sih? Oh, dia itu anak bekas rekanan kerja Papa dulu. Jadi, Gani itu anak bekas rekanan kerja Papa. Anak bekas rekan kerja Papa mau ngapain di sini? Mau pinjam uang? Kamu kok kayak kaget gitu sih? Hah? Kenal sama dia? Enggak kok. Pasti dia minjem duit buat gantiin motor. Terus, Papa kasih pinjam uangnya nggak? Ya, Papa pinjemin sih. Nggak banyak. Dia itu butuh buat berobat ayahnya. Kasihan, ayahnya itu sudah pensiun. Ayahnya atau pamannya, Pak? Kamu tuh kenapa sih? Kok kayak penasaran gitu? Suka ya sama dia? Ih, Papa. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang, berikan aku. Oh, ternyata Gani itu anak bekas rekan kerjanya bokap lo ya? Tuh kan, apa gue bilang? Gak mungkin Gani nyuri motor. Lo nggak usah ngebelain dia deh. Emangnya kalau anak bekas rekan kerja bokap gue nggak bisa jadi penjahat? Kalau mau jadi penjahat ya penjahat aja. Tapi gue masih gak percaya deh. Walaupun Gani itu penjahat, gue masih suka sama dia. Ih, apaan sih nih anak? Biju, Ya, Bu. tolong bangunin Ola ya. Iya, Bu. Udah siang gini kok belum bangun. Non Ola. Aduh, ada apa sih?
Pagi-pagi buta gini ribut. Emang ada gempa bumi ya? Ya ampun Non, lawang sekarang udah jam 9 kok dibilang masih pagi buta. Iya, jam 9 tuh masih pagi. Soalnya kan hari ini hari Minggu. Suka-suka gue dong mau bangun jam berapa. Udah aku mau tidur lagi. Ola, kamu nih apaan sih? Selalu deh begitu. Kalau dibangunin marah-marah. Mama sama Papa mau pergi dulu. Kamu mau ikut nggak? Emangnya Mama mau pergi kemana sih? Mau lihat bengkel yang Papa mau beli itu. Wah, bengkel. Wah, males. Ya udah mandi. Udah bau tuh? Iya, nanti Ola mandi. Ya udah mau pergi dulu ya. Bijum, bikinin susu ya. Emang mainnya kemana sih, Bi? Pergi sama Reta ya? Kok HP-nya nggak aktif gitu ya, Bi? Oh, ya udah deh. Makasih ya, Bi. Ngapain juga ya? Gue diajak pergi tadi nggak mau. Kalau tahu Maya sama Reta nggak ada di rumah, mending gue pergi sama Mama deh tadi. Gue telepon Najib aja kali ya. Siapa tahu juga gue diajak jalan. Ya paling nggak gue sekedar say hello. Halo, siapa ini? Kok yang ngangkat cewek? Apa adiknya ya? Atau kakaknya? Tapi bukannya saudara Najib itu cowok semua? Halo, siapa ini? Iya. Najibnya ada? Ada, lagi mandi. Dari mana ya? Saya Ola, temannya. Maaf, ini dengan siapa ya? Saya Farisa, tunangannya Najib. Najib belum tunangan. Tunangan. Aduh, butuh biaya banyak buat ngebenerin ini motor. Dapat duit dari mana ya gue? Kalau nggak buru-buru nih motor dibenerin, tuh cewek bakal ngelaporin gue ke polisi. Serem banget kalau gue sampai masuk penjara. Gimana caranya ya? Sayang, kita jalan-jalan yuk. Bosen nih. Lu nggak bisa, Mbar. Gue harus buka bengkel. Sekali-kali jalan-jalan kenapa sih? Bengkelmu yang lurusin. Di pikiran lo tuh cuma jalan, makan. Lo tuh nggak pernah mikirin gue. Keadaan gue tuh lagi susah. Dan semua ini gara-gara lo. Lu tuh kenapa sih? Selalu gue yang disalahin. Kesannya gue tuh yang bikin masalah ya. Itu bosen tau gak? Kemana aja sih lo dari tadi? Apa lo nggak aktif terus? Pusing gue hubungin lo nggak masuk-masuk. Sorry, baterai gue tadi lowbat. Tadi gue lagi ke rumah saudara. Emangnya ada apaan sih? Umay, masalahnya tentang Najib nih. Emangnya kenapa Najib? Najib itu udah punya tunangan, May. Ah, yang bener loh. Ya beneran. Sakit hati gue dengerinnya. Kok Najib gak pernah bilang ya kalau dia udah punya tunangan? Ola. Lo nih aneh-aneh aja ya. Ya nggak mungkin lah dia bilang sama lo. Emangnya lo siapa ya dia? Ya tapi kan harusnya cerita dong. Gue kan lagi PDKT sama dia. Masa dia nggak bisa tahu sih? Dasar cowok nggak bisa menghargai perasaan cewek. Sebel gue, sebel. Ola. Iya, betul. Ini dia, ya. Ayo, turun lu. Ini, ya. Ternyata Gani itu anak bekas rekan bisnis Papa ya. Kok dia sampai ngambil motor ya? Berani pinjam uang sama Papa lagi. Wah, gue mesti kasih tahu Papa nih sebelum kena tipu sama tuh cowok. Tapi sebelum gue kasih tahu Papa, gue mesti nyamperin tuh cowok dulu. Iya. Gue mesti ke bengkel dulu nih. Ini Pak, bengkel yang mau Papa beli. Iya, ini dia. Gimana menurut Mama? Bagus nggak? Bagus, strategis kok.
Nanti rencana Papa ya, Mas. Di sini kita akan bangun bengkel besar. Pasti rame. Lo lihat, lokasinya strategis gini. Memangnya harganya belum disepakati, Pak? Ya, belum sih. Mereka itu masih bertahan sama harga pasar. Papa itu kan pengennya di bawah harga pasar. Cuma Pak Wirya yang berani nawar dengan harga paling tinggi, Paman. Yang lainnya di bawah harga standar semua. Tapi dengan uang hasil jual tanah dan bengkel itu masih kurang untuk menutupi utang. Kamu belum benerin motor itu kan? Belum, Paman. Soalnya harus beli alat-alatnya dulu. Sedangkan alat-alatnya mahal banget. Nih, masalah mengenai motor. Sayang! Baru buka ya? Iya. Oh iya, kenalin. Gue Ambar, pacarnya Gani. Ola. Maaf, Ol. Motornya masih dalam perbaikan. Belum bisa diambil. Ya udah, pokoknya gue nggak mau tahu besok motor harus udah kelar. Permisi ya. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang, berikan aku. Lo kenapa sih dari tadi bengong-bengong aja? Itu makanan bukan dimakan, malah dimain-mainin. Enggak ada apa-apa kok. Gue tahu, lo pasti lagi mikirin cowok bengkel itu kan? Enggak, ngapain gue mikirin dia? Kayak nggak ada kerjaan aja. Atau jangan-jangan lo lagi mikirin Najib ya? Udah deh, nggak usah sebut-sebut dia. Gue lagi sebel sama dia. Patah hati nih ya. Jadi, kamu kesini ini mau minjem uang lagi? Gimana ya? Hutang paman kamu saja belum dilunasi. Udah lama itu. Bagaimana nanti kamu bisa bayar? Saya janji, Pak Janus. Apa? Dalam waktu dekat ini, kami akan melunasi semua hutang kami. Jadi saya mohon, Pak Janus, pinjamkan saya uang. Kamu sudah tahu apa syaratnya? Iya, Pak. Ambil. Kok gue jadi mikirin Gani terus ya? Ngapain coba? Dia kan udah ngambil motor gue, ya kan? Ngapain gue harus simpati sama dia? Dia itu penjahat. Gue Ambar, pacarnya Gani. Terus dia kan juga udah punya pacar. Ngapain gue mikirin dia? Nggak boleh. Gue nggak boleh mikirin dia. Ingin kau bahagia, sudah cukup bagiku untuk mengerti dirimu. Ola. Maaf, Ol. Motornya masih dalam perbaikan. Belum bisa diambil. Ya udah, pokoknya gue nggak mau tahu besok motor harus udah kelar. Namanya Ola. Oh. Kok gue jadi kepikiran tuh cewek terus ya? Padahal kan dia jutek banget. Udah gitu main tulus sembarangan lagi.
Memang sih motor dia rusak dan gue harus tanggung jawab. Tapi kan bukan berarti dia bisa nuduh gue sembarangan. Untung gue dapet pinjaman duit dari Pak Janus. Pokoknya gue harus cepet-cepet ngebenerin motor supaya gue nggak bete ketemu cewek itu terus. Pusing gue kalau ketemu dia. Mana mulutnya nyinyir lagi. Warnai hidupku, ku ingin selamanya bersamamu. Kayaknya gue udah jahat banget deh sama dia. Udah nuduh-nuduh dia. Gue harus minta maaf nih sama dia. Tapi kayaknya nggak di sini deh. Nanti aja di kampus. Kalau di sini nanti gue dijutekin lagi sama pacarnya. Kau selalu dalam hidupku. Ada apa sih? Pagi-pagi kok udah ngelamun? Ayam tetangga gua kemarin ngelamun. Besok paginya tuh udah jadi opor. Allah, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Enak aja. Emangnya gua jelangkung apa? Lo lagi nungguin siapa sih di sini? Gue tahu. Pasti lagi nungguin Gani. Iya kan? Jangan sok tahu deh lo. Terus nungguin siapa dong? Enggak, gue lagi gak nungguin siapa-siapa kok. Bener nih. Terus ngapain dong di sini? Lagi pengen aja, emangnya nggak boleh. Yaudah yuk, kita masuk aja. Daripada lo bungang-bungang sendiri, ntar lo malah kesambet lagi. Yuk. Ih, kemana sih tuh anak? Kok belum muncul juga sih? Motornya udah jadi. Kalau lo nggak keberatan, biar gue yang nganterin ke rumah lo ya. Oh, boleh kok, boleh. Alamat gue di Jalan Jati Bening, Blok H1, nomor 1A. Oke. Ya udah deh, gue pergi dulu ya. Makasih. Pola ya? Ngapain sih dia kesini terus setiap hari? Sayang, jalan yuk. Temenin gue beli kado dong buat nyokap. Kan minggu depan nyokap gue ulang tahun. Sorry Mbar, gue nggak bisa. Gue harus nganterin motor. Emangnya anterin motor kemana sih? Oh, ke rumahnya Ola. Ngapain sih pakai diantar-anterin segala? Kayak nggak bisa nganter sendiri aja. Udah deh, jangan bawel deh. Udah bagus, gue nggak minta ganti rugi sama lo. Sayang, kamu kok ngomongnya gitu sih? Gue ikut. Gak usah, lo pulang aja. Gani! Itu jahat banget sih! Iya, dia mau ngembalin motor ke rumah gue. Duh, Mai. Kok jadi gak enak gitu deh sama dia. Kayaknya dia marah banget deh sama gue. Waktu gue ngomong, dia mau ngembat motor. Makanya, lo tuh kalau ngomong hati-hati ya. Iya, terus mesti gimana dong, Mai? Ya lo minta maaf lah sama dia. Dia kan punya cewek. Ntar gue dimusuhin lagi sama ceweknya. Waktu gue datang aja, gue dicutekin banget. Ya lo minta maafnya jangan di depan ceweknya lah. Nanti lo ajak dia ketemuan berdua. Terus lo minta maaf deh sama dia. Tapi dia mau nggak kalau gue ajak pergi? Makanya nanti kalau dia datang, lo ngomong sama dia baik-baik supaya dia mau, ya? Tapi kok kayaknya kok jadi deg-degan gitu sih? Ayo, kenapa lo? Ih, Maya, orang gue nggak ada apa-apaan kok sama dia. Gak ada apa-apa, kok deg-degan gitu? Maya, udah deh, nggak usah ngadekin kayak gitu, stop. Deh, sensi. Tanda-tanda orang jatuh cinta tuh. Maya, apaan sih? Udah. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang, berikan aku tulus cintamu.
Jadi bener kalau Pak Wirya itu bapaknya Ola. Kok kamu tahu rumah saya? Anu Pak, saya mau ketemu Ola, mau kembalikan motor. Ola! Ya. Gani, ayo Gan, masuk aja dulu. Yuk. Masuk, yuk. Gak usah Ol, gue cuma mau kembalikan motor. Sekalian meminta maaf udah ngerusakin motor. Tapi masuk aja dulu, yuk. Makasih Ol, gue pulang aja. Motor lo? Bentar ya. Pak Darman, Pak, tolong ambil motornya Gani ya. Iya, Siapa? Ola, itu tadi motor Pak Darman yang hilang kan? Kok dia bisa ada sama anak itu? Bukan dia yang nyuri kok, Pak. Malah dia yang nemuin motornya Pak Darman. Oh ya? Sejak kapan kamu temenan sama anak bengkel itu? Anak bengkel? Kok Papa bisa tahu sih? Bukannya Papa bilang dia anak bekas rekan bisnis Papa? Ngaco kamu. Iya kok, orang Papa sendiri kok yang bilang kalau dia tuh anak bekas rekan bisnis Papa. Enggak pernah Papa ngomong gitu. Yang ada juga, dia itu mau jual bengkelnya sama Papa. Oh, jadi? Papa emang mau beli bengkel tua pamannya itu. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan kamu temenan sama anak bengkel itu? Dia anak kuliahan, Pak. Dia tuh kerja di bengkel pamannya untuk biaya kuliah. Oh, kuliah juga. Malah satu kampus sama Ola, Pak. Dia anak hukum semester 2. Wah, kok sepi banget ya? Bengkelnya jadi sering tutup kayak gini. Aduh, jangan-jangan ini semua gara-gara gue lagi. Gue jadi ngerasa bersalah banget sama dia. Atau mungkin dia ada di rumahnya kali ya. Gani itu anak yatim piatu. Kedua orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan mobil sewaktu dia masih SMP. Paman kasihan lihat dia, apalagi dia punya semangat yang tinggi untuk belajar banyak hal. Satu sifat yang keras dari dia terlalu mandiri dan tidak mau dibantu orang lain tanpa usaha. Semua biaya kuliah dia yang bayar. Terus kenapa Paman berniat untuk menjual bengkel? Bukannya dengan menjual bengkel, Gani jadi nggak punya kerjaan, Paman. Lalu gimana Gani bisa membiayai kuliahnya? Ya, sebenarnya Paman juga nggak mau menjual bengkel itu. Tapi ini terpaksa Paman lakukan. Karena Paman punya hutang dan bengkel itu selalu sepi. Sayangnya harga yang ditawarkan terlalu murah. Dan ini tidak bisa membayar hutang Paman. Paman, tahu nggak ya kira-kira Gani di mana sekarang? Kayaknya ada kuliah siang. Tadi dia permisi mau ke kampus. Oh, gitu ya? Ya. Kalau gitu, Ola pamit dulu ya. Iya. Permisi, Paman. Ya, permisi. Ya. Lo lah. Ngapain? Lo pasti habis nyariin Gani kan? Enggak. Alah, nggak usah ngelak deh. Gue tuh lihat lo baru keluar di rumahnya Gani. Tuh budek ya. Gue tuh berapa kali bilang sih kalau Gani itu cowok gue. Gue kesini karena ada urusan sama dia. Bukannya gue lagi mau ngejar-ngejar dia. Kegeran banget sih lo. Yang ada cowok lain aja, Pak.
Syukur deh kalau mikir kayak gitu. Sadar juga. Gue mesti buru-buru minta maaf nih sama Gani. Kalau enggak, gue pasti ngerasa bersalah terus sama dia. Lo kalau nyetir pakai mata dong. Nggak ngeliat apa? Gani, sorry ya Gan, gue nggak sengaja. Maaf ya. Lo mau kemana? Gue anterin aja ya. Gani, Gani. Aduh, gue sih nyetir sambil ngelamun. Tambah marah deh dia sama gue. Aduh. Tak bisa selalu di Ngapain aja sih? Gue tuh udah nungguin dari tadi, tau nggak? Jangan teriak-teriak gitu dong, Bar. Lo tahu kan paman lagi sakit. Bodoh amat. Emang lo nggak pernah mau peduli. Kayak anak kecil. Yang nggak pernah mau peduli itu siapa? Lo apa gue? Gue jadi curiga. Jangan-jangan tadi lo habis jalan sama cewek itu ya? Alah udah deh, jangan udah sembarangan. Gue lagi pusing, jangan bikin gue emosi. Gani! Emangnya Papa nawar bengkel dengan harga murah ya? Kasihan sama Gani dong, Pak. Namanya kan lagi sakit, butuh banyak uang untuk bayar utang. Loh, itu kan bukan urusan kita. Apa kok egois gitu sih? Olah, kamu kenapa sih? Kok ngebelain Gani sampai gitu-gitu amat? Karena Gani temen Ola, Pak. Dan Ola kasihan sama dia. Temennya sakit karena mikirin utang. Sejak kapan kamu punya teman anak bengkel? Dia cuma kerja di bengkel pamannya, mah. Dia anak kuliahan juga kok. Dan dia kerja untuk biaya kuliah. Ola, makannya habisin dulu. Olah. Darman, pinjem motornya ya. Loh, mobilnya kan bensinnya udah full non. Baru kemarin Bapak isi. Aduh, Pak Darman, males nih. Pakai mobil, macet soalnya. Lagian jalan di kampus tuh lagi dibetulin, rusak, Pak. Ya, Pak ya. Kuncinya mana? Pinjem, Pak, pinjem. Tenang aja deh, Pak. Kali ini motornya nggak bakal dituker. Gini ya. Ada pacarnya lagi. Gimana ya? Loh, kok tutup sih? Perasaan tadi barusan masih buka deh. Aduh, gimana nih? Oh, kenapa sih akhir-akhir ini kok kayaknya lo sering banget telat? Iya, gua nggak tahu nih. Belakangan suka susah tidur. Pasti karena lo keseringan mikirin Gani. Gini nih hasilnya. Maya, keluar kamu. Loh, kok saya yang suruh keluar sih, Pak? Kan oleh yang terlambat. Kelas ini bukan untuk ngobrol. Kalau kamu mau ngobrol, silakan di luar sana. Hapus deh gue. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang, berikan aku. Gue harus minta maaf sama dia. Hari ini lo nggak kuliah kan? Enggak. Oh, jadi di dunia ini kayaknya udah kehabisan cowok ya. Sampai-sampai
pacar orang diganggu juga. Ya udah deh kan, gue pulang dulu ya. Tadinya sih ada yang mau gue omongin sama lo, cuma kayaknya lo lagi sibuk banget ya. Ya udah deh, dah. Ngapain sih? Tuh cewek datang ke bengkel terus. Udah kayak cewek gatelan aja. Udahlah, kalau ngomong jangan sembarangan deh, Bar. Kok lo malah belain dia sih? Bukan yang ngebelain. Gue tuh cuma nasehatin lo, biar lo jaga omongan lo. Gue cuma simpati aja kok. Gue kan minta maaf karena udah nuduh-nuduh dia. Simpati? Apa simpati? Gani sih emang lumayan cakep, tapi gue gak punya perasaan apa-apa kok sama dia. Ah, yang benar. Bukannya lo sering ngelamun mikirin dia? Ih, gak usah ngaco deh. Gue mikirin dia karena emang gue ngerasa bersalah aja sama dia. Gue mau ketemu dia untuk minta maaf kok. Ya ampun, oh, lu tuh ya bener-bener pinter ngeles. Tapi dari sorot mata lo gak bisa dibohongin. Jangan pernah ngaco deh. Kita balik dulu ya. Gak enak sama bonyok lo, udah malam juga. Yaudah, sana, cepet pulang. Kalau dia ngebantuin gue malah ngajakin gue terus. Bener, gak apa-apa. Iya, sana. Balik. Dasar lo. Dadah. Dah. Dari sorot mata gue gak bisa dibohongin. Bisa aja tuh si Reta. Tapi emang sih kok jadi mikirin Gani terus ya? Gani kan udah punya cewek. Gimana dong? Bentar, pulang ya. Kita jadi mau nggak? Gue mau nyari kaos nih. Astagfirullah. Jadi gue kan mau ke toko buku, jadi sekalian aja. Bener ya? Iya, Bawel. Ayo lah. Tambah manis aja nih. Jadi nggak kita pergi? Jadi. Kapan gue janjian sama lo? Nggak janjian sih. Tapi gue yang ngajak. Mau ya? Gak mau. Males gue. Ya udah deh kalau gitu. Lain kali aja ya. Dah. Oh, dia kan dari dulu naksir sama lo. Siapa? Aryan? Ih, gue gak mau. Playboy gitu juga. Ya jelas Ola nggak mau lah. Orang dia lagi PDKT sama cowok bengkel itu, ya kan? Ih, aja apaan sih? Banget sih. Pasti ada hubungannya sama cewek itu. Semenjak dia sering ke bengkel, Gani jadi marah-marah sama gue. Udah gitu diajak yang susah lagi. Bang. Sorry. Gue nggak sengaja. Gue buru-buru jadi gue nggak ngeliat lo. Kamu nggak apa-apa? Gue nggak apa-apa kok. Sorry ya. Enggak apa-apa. Lo nggak salah kok. Gue aja yang jalannya nggak lihat-lihat. Gue Ambar. Arya. Ya ampun, cakep banget sih. Gak rugi deh gue tabrakan sama dia. Itu kan si Ambar. Kok bisa di sini? Ambar siapa sih? Ambar itu pacarnya Gani. Kok bisa jalan sama Aryan ya? Kenal di mana ya mereka? Nah, lo sih kelamaan. Aryan jadi deketin cewek lain deh. Ih, siapa juga yang mau sama Aryan? Tapi kok Ambar jalan sama Aryan ya? Jangan-jangan mereka pacaran lagi. Iya, kalau nggak ngapain coba? Mereka berdua jalan gandengan tangan, ketawa-ketawa lagi kalau nggak mereka pacaran, ya kan? Iya, tapi kan dia itu udah punya pacar. Kalau emang beneran si Ambar pacaran sama Aryan, berarti Gani cuma buat mainan doang dong. Ya iyalah. Kayaknya gue mesti kasih tau Gani deh masalah ini. Nah, ini dia kesempatan lo buat deketin dia. Ih, dasar ya lo. Gani?
yuk. Nggak usah, makasih Om. Ayo deh, ada yang mau gue omongin sama lo, ya? Ya udah deh, sebentar ya. Masukin motor dulu. Gani, gue mau minta maaf sama lo karena udah nuduh lo. Dan tolong ya bilang sama cewek lo, gue gak ada maksud kok untuk ngerebut lo dari dia. Ambar bukan pacar gue. Maksudnya? Gue sama Ambar itu nggak ada hubungan apa-apa. Cuma dianya aja yang ngaku-ngaku pacar gue. Oh, jadi kalian gak pacaran? Ya gue sih nggak pernah ngerasa seperti itu. Lagi pula gue nggak pernah bikin komitmen apapun. Oh, jadi kalian itu gak pacaran? Makanya si Ambar itu... Kenapa? Enggak ada apa-apa kok. Tapi kalau emang kalian gak pacaran, kenapa kalian selalu pergi bareng? Dulu sih kita dijodohin. Tapi gue nggak pernah mau. Bapaknya Ambar itu masih famili jauhnya paman. Oh. Bye. Itu kegatelan banget ya, sampai cowok orang ngumbat juga. Pakai ngajak jalan lagi. Jangan ngasal nuduh ya. Gue jalan sama dia karena emang gue ada urusan sama dia. Jadi tolong ya, lo gak usah sembarangan kalau ngomong. Gak usah ngeles deh lo. Lo ngapain bolak-balik ke bengkel kalau cuma buat ketemu sama Gani kan? Lo pikir gue juga gak tahu kalau lo jalan sama Aryan, ya kan? Pak, soal bengkel itu, Pak. Kenapa memangnya? Kamu tuh datang ke sini kok malah bicarain soal bengkel? Enggak. Ola cuma mau nolongin Gani aja sih, Pak. Soalnya kasihan, Pak, lihat dia. Coba deh, Papa bayangin aja. Kalau pamannya sampai menjual bengkelnya, otomatis Gani kan nggak punya pekerjaan lagi, Pak. Dan dia pasti bakalan di DO, Pak. Berarti secara nggak langsung, Papa juga ikut andil kalau dia sampai di DO. Kamu benar juga. Gimana kalau Papa invest aja di bengkel pamannya, Pak? Invest? Gimana maksudnya? Gini loh, Pak. Papa tuh nggak usah beli bengkel pamannya itu. Papa cuma invest modalnya Papa untuk memperbaiki bengkelnya. Terus keuntungannya nanti dibagi 2. Iya. Pinter juga loh. Iya dong, olah gitu loh, Pak. Jadi gimana, Pak? Ya, jangan buru-buru dong. Papa itu kan harus ngobrol dulu sama nyokap lo itu. Ya udah. Oke deh, Pak. Thank you ya, Pak. Kalau gitu olah pergi dulu. Iya, iya. Udah, Papa. Oke. Lu tuh kenapa sih? Setiap gue ajakin pergi selalu nolak? Atau lu emang udah tertarik ya sama cewek itu? Kalau kayak gini caranya, mending kita gak usah pacaran lagi deh. Terserah lo deh, Bar. Ya, seenggaknya kan kita nggak pernah ada komitmen apa-apa. Oh, jadi selama ini lo anggap hubungan kita tuh apa? Lo tuh jahat banget ya, Gan? Benci atau nggak sih sama lo? Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang, berikan aku. Ini surat akte jual beli tanahnya. Paman, udah mikirin ini matang-matang. Sama. Ola. Siapa dia? Dia Pak Janus rentenir. Paman gue punya utang sama dia. Terpaksa deh
surat tanah bengkel diserahin ke dia. Jangan Gani. Soalnya aku datang ke sini mau ngasih tau ke lo kalau papa tuh mau invest bengkelnya Paman. Stop, Paman. Jangan tanda tangan dulu. Memangnya ada apa lagi? Ayo, cepat tanda tangani akte jual beli ini. Cepat. Paman, Ola udah ngomongin masalah bengkel ini ke papa. Pak Wirya itu papanya Ola, Paman. Iya, dan papa mau invest di bengkelnya Paman. Jadi Paman nggak perlu lagi jual bengkel Paman. Karena papa akan renovasi semua bengkel Paman. Nggak bisa. Bengkel ini sudah dijual pada saya. Dijual ke bapak gimana? Paman kan belum tanda tangan. Jadi bengkel ini masih sah miliknya Paman Yasid dong. Wirya! Wah, Bang Yasin! Wah, aduh! Bang Yasin, monggo. Monggo. Bang Yasin, kok ya bisa nongol di sini ya? Aduh, gimana? Apa kabarnya, Bang? Ya, beginilah saya. Sakit-sakitan. Ini juga kalau nggak dipaksa sama Gani, ya saya nggak mau ikut ini. Ola, Pak Yasin ini, itu kakak kelas papa dulu di SMA. Senior. Wah, bertahun-tahun nggak ketemu, malah ketemu di kantor saya, Bang. Aduh. Wah, jadi Paman Yasid ini kakak kelasnya papa ya? Seru juga dong. Coba tahu dari dulu. Bang, aku jadi ingat masa-masa dulu kita. Iya. Ola, dulu papamu ini pelajar yang paling bandel, selalu kena hukuman. Oh ya? Pantesan aja. Pantesan apa? Pantesan nilai ulangan papa tuh selalu 4. Ih, mana sih si Aryan? Janji jam 12. Sekarang udah jam 1 belum nongol juga. Mendingan Gani kalau gitu, biar nyebelin. Tapi nggak pernah telat kalau janji. Oke, Bang Yasid. Ini kontrak kerja sama kita sudah resmi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wirya. Loh, jangan panggil saya Bapak, toh sampean kan lebih tua dari saya. Iya, tapi posisi Anda lebih tinggi dari saya. Sama aja, Bang. Di mata Tuhan kita ini sama, ya toh? Iya, saya mengucapkan terima kasih. Karena tanpa bantuan Anda, barangkali saya sudah melepas bengkel kepada rentenir. Sudahlah, Bang. Kita ini kan CS. Sudah biasa saling tolong-menolong. Oh ya, selamat ya Pak. Makasih, Ola. Nggak nyangka ya, Paman. Ternyata Pak Wirya mau ngebantu bengkel kita. Surat dari mana, Gan? Oh, ini surat panggilan kerja, Paman. Dari bengkel yang pernah Gani masukin lamaran kerja. Tapi udah kelamaan, udah basi. Ternyata masih ada orang yang sebaik Wirya. Dia rela meminjamkan uangnya ke kita untuk membayar hutang ke Pak Janis. Memang masih ada, Paman. Tapi jumlahnya itu 1:1.000.000. Dari dulu orangnya cukup baik. Loyalitas sesama teman cukup baik, cukup tinggi. Paman salut. Maka dianya orangnya berhasil. Iya, Paman. Anaknya juga baik dan cantik lagi. Paman.
Oh, thanks ya. Gue gak kebayang kalau nggak ada lo. Kalau nggak ada lo, mungkin bengkel ini bukan milik paman lagi. Dan gue udah nggak kuliah lagi. Nggak apa-apa kok, Gan. Lagian itu kan gunanya teman. Kalau teman itu harus saling tolong-menolong, ya kan? Temen? Iya, temen. Emangnya apaan? Ya iya sih teman. Tapi mulai malam ini gue pengen banget kalau kita bukan teman biasa lagi, tapi teman yang spesial. Apa jawabnya? Ya apa? Cie, lagi kasmaran. Tuh kan bener, dari benci bisa jadi cinta. Tapi lebih tepatnya ada cinta dari bengkel tua. Bukan, tapi yang bener ada cinta di bengkel tua. Tidak cukup bagi